Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mari kita mengingat kembali pembelajaran tentang masalah pengertian wudhu. Karena yang minggu kemarin pengertian wudhu sudah, sekarang tinggal prakteknya. Sebelum kita mempraktekkan, mengingatkan kembali pelajarannya yang kemarin ya. Ya, mengingatkan kemarin tentang masalah pengertian wudhu. Toharoh dalam bahasa Arabnya toharotun, yang berasal dari bahasa Arab. Artinya apa toharoh itu? Bersih, kebersihan, dan bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri dari tempat, pakaian, dan apa yang dibawa oleh kamu. Ketika sholat, tempatnya harus suci, sajadahnya harus suci, tempatnya harus suci. Itu mengenai masalah toharo. Jadi toharo itu suci, dohir, dan batin. Itu mengenai masalah pengertian toharo. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu. Kalau ada air, kita wajib berwudu. Kalau tidak ada air, kita menggunakan tayamum. Ya, tayamum paham? Tayamum itu kita nanti kalau tidak ada air sama sekali, kita menggunakan debu. Ya, tayamum. Terus kemudian mandi. Bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Terus pengertiannya bersuci yaitu merupakan salah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Bersuci terutama mengangkut ibadah sholat merupakan syarat-syarat sholat. Oleh karena itu setiap orang hendak sholat harus kita bersuci lebih dahulu. Sucinya bagaimana? Dengan cara menggunakan wudu. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan bagaimana caranya bersuci. Bersuci itu seperti apa? Bersuci di sini yaitu membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Kalau terwujud, kamu kena kotoran ayam, kelihatan, itu terwujud, harus disucikan. Kalau kita tidak terwujud, tidak kelihatan, seperti membuang angin, kentut, ya itu tidak kelihatan seperti apa warnanya kentut, itu tidak ada ya. Oleh karena itu kita kalau masalah mau sholat, kita bersih, baik kotorannya itu kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang pertama yaitu karena harus bersih, karena harus suci, kita harus hati-hati cara bersucinya. Hadas kecil. Hadas kecil itu apa contohnya? Hadas kecil itu adalah kencing. Terus kemudian kentut. Terus kemudian buang air besar. Itu hadas kecil. Kalau sudah kamu terjadi 3 tadi itu, kita wajib wudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu khusus bagi orang yang besar, seperti paman, bebe, iu. Nah, itu hadas besar. Apa kejadiannya? Yaitu cuma kita mandi. Yang kedua yaitu najis.
Najis tadi itu ya, najis bisa dapat kelihatan, najis bisa tidak dapat kelihatan. Kalau kita najisnya dapat dilihat, contohnya kotorannya hewan, kamu disentuh, kotorannya cecek, kita disentuh, kita wajib dibersihkan. Sesudah dibersihkan, kita wudhu. Lanjut. Ya. Mari kita, tadi itu materi tentang masalah bagaimana kita cara berwudhu. Kita harus mempraktekkan diri di rumah, yaitu tentang cara berwudhu yang baik itu seperti apa. Kalau melihat di gambar, kamu lihat gambar aja nanti, ya, atau prakteknya langsung, ya. Ibu ya masukkan pada video, kemudian kamu praktek wudhu di rumah, bisa ya? Ya, lanjut. Nah, dilihat di situ ada nomor 1, basuh tangan dulu. Basuh tangan, kamu kemudian membaca doa basuh tangan. Terus kemudian kemu-kemu. Ya, kemu-kemu, mari kemu-kemu masuk hidung. Sesudah masuk hidung, kita mulai untuk menggunakan membasuh muka. Nomor 1 yaitu tadi niat dulu. Ya, nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya. Hafal semua kan? Hafal. Oke, kalau hafal kita lanjutkan untuk praktekkan wudhu. Sesudah kamu basuh tangan, kemu-kemu, basuh hidung. Yang pertama yaitu membasuh muka. Yang pertama membasuh muka. Yang kedua, sesudah muka apa? Membasuh tangan 2. Sampai mana? Sampai sikut 2. Sikut itu nih, yang mau disikut, ya, kamu ngejenggol, seret, gitu ya. Itu sikut namanya. Sampai di atasnya sikut itu. Yang nomor 3, kita sesudah kamu basuh muka, basuh tangan, kemudian membasuh setengah kepala. Membasuh setengah kepala, baik di depan maupun di belakang. Silakan kamu pilih. Sesudah membasuh kepala, basuh apa? Membasuh telinga 2. Pak, kalau membasuh telinga 2, kalau lupa bagaimana? Tidak apa-apa. Karena membasuh telinga 2 itu adalah sunnah. Paham? Sesudah kamu membasuh kepala, kemudian lupa tidak membasuh telinga, itu tidak apa-apa. Ya. Kalau dibasuh, kamu dapat pahala 2. Sesudah membasuh telinga 2, kita harus membasuh kaki 2. Kaki 2 itu yang mana? Kaki driji sampai di atas mata kaki. Tidak boleh di bawah mata kaki. Paham? Ulangi lagi. Yang terakhir wudhu, yaitu membasuh kaki 2 sampai di atas mata kaki 2. Paham ya? Yang terakhir, sesudah kita membasuh kaki 2, kita berdoa. Ya, berdoa hukumnya apa? Sunnah. Ya, kita berdoa supaya kamu terhindar dari 1, menjauhkan dari godaan setan. Yang kedua, menambah keimanan kita supaya dekat kepada Allah, kita selalu berdoa. Itu mengenai masalah tata cara berwudu. Bisa ya, nanti ibu disuruh foto video call, biar guru nanti yang melihat
bagaimana gerakan ketika kamu wudu. Ya, paham ya? Adik-adik, kalian sudah sholat belum? Kalau belum sholat wajib, sholat dulu ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum sholat, sudahkah kalian berwudu? Nah, kalian sudah bisa berwudu kan? Kalau belum, kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Semoga setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian nanti bisa mempraktekkan tata cara berwudu yang benar ya. Oke, sekarang kita akan ke tempat wudu terlebih dahulu. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di tempat wudu. Kalian sudah tahu tepuk wudu? Nah, kalau belum, kita akan menyanyikan tepuk wudu terlebih dahulu dengan nada Bila Kau Senang Hati ya. Nah, begini nih nadanya. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Nah, sudah bisa belum? Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Nah, itulah adik-adik tepuk wudu yang bisa kalian hafal. Semoga kalian bisa menghafalkannya, serta nanti bisa mempraktekkan wudunya ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tata cara berwudu. Simak baik-baik ya. Sebelum memulai berwudu, kita awali dengan niat wudu terlebih dahulu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah niat berwudu. Kemudian setelah berniat, yang pertama, tadi seperti yang ada di tepuk wudu, yaitu membaca lafal basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, yang kedua, cara berwudu adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menuangkan air, lalu membasuh kedua tangan hingga pergelangannya sebanyak 3 kali. Nah, mencuci tangan ini dilakukan sambil menggosok sela-sela jari jemarinya ya. Kemudian yang ketiga adalah kumur-kumur. Caranya adalah dengan memasukkan air ke dalam mulut tanpa menelannya, lalu berkumur dan mengeluarkan airnya kembali. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat adalah membasuh hidung. Caranya adalah dengan menghirup air ke dalam hidung, lalu menghembuskannya keluar. Nah, itu pun dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah membasuh muka. Caranya adalah menadahkan air di tangan, kemudian dibasuhkan ke muka dan mengusap-usap di wajahnya.
dari batas tumbuh rambut yang di atas kening sebelah atas, sampai pangkal telinga sebelah kanan dan kiri, kemudian sampai ujung dagu yang ada di bawah. Nah, itu adalah batasan-batasannya, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Caranya adalah dengan meratakan air dari ujung jari sampai kedua sikunya. Nah, dilebihkan sedikit untuk basuhannya dari batas yang siku tadi agar lebih sempurna. Yang pertama, lakukan yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mengusap kepala. Caranya adalah dengan membasahi tangan terlebih dahulu, kemudian diusapkan ke kepala sebanyak 3 kali. Nah, ini boleh sebagian kepala saja, atau boleh juga dari rambut depan sampai belakang kemudian dikedepankan kembali. Nah, itu cara mengusap kepalanya. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh telinga bagian luar dan dalam. Caranya adalah dengan membasahi tangan dengan air, lalu memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari tangan atau jempol. Ya. Nah, kemudian yang 9 adalah membasuh kaki. Caranya adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri sampai mata kaki juga sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu adalah doa setelah wudhu. Kalian juga harus hafalkan ya, supaya kalian bisa mendapatkan keberkahan dari berwudunya. Oke adik-adik, itu saja video tentang tata cara berwudu. Semoga setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa mempraktekkan wudunya dengan benar ya. Jangan lupa hafalkan juga urutan-urutannya. Tadi kakak sudah sampaikan lagunya atau dengan tepuk wudu di awal, supaya kalian bisa mudah menghafalnya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya. Lalu bagikan juga kepada teman-temanmu yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.